bisnis itu tidak bisa bertumbuh melebihi kapasitas ownernya. Bisnis itu kan butuh modal yang cukup. Keuntungan yang dihasilkan berdasarkan modal yang kita keluarkan. Tidak mungkin modalnya 50 juta baru keuntungannya besar sekali. Pasti sesuai juga dengan modalnya. Kira-kira keuntungan berbanding modal berapa persen? Investasi berbanding keuntungan 5-10 lah. Kalau kita pakai investasi 50 juta, paling banyaknya di 10% normalnya ya. Berarti berapa keuntungannya? 5 juta. Ini ya. Coba karena siapa tahu nanti salah paham baru akhirnya tersinggung. Salah satunya saja, tapi ada juga memang yang bilang saya tidak butuh terlalu banyak. Kalau kita normalnya itu ROI 5-10%. Nah, investasi ke keuntungan. Anggaplah kalau pakai 50 juta, ya keuntungannya antara 5-10% ini antara 2,5-5 juta. Nah, gitu tuh. Kalau kita pakai investasi 500 juta, ini bisa 25-50 juta. Nah, kalau seandainya dia paksa main di level 50 juta ini nilai investasinya, keuntungan kan sebanyak-banyaknya 5 juta. Sebanyak-banyaknya. Kalau ada yang menawarkan keuntungan lebih dari 10%, itu biasanya penipuan. Kalau memang kecuali memang, tapi tidak semuanya, ada juga yang memang jago ya. Nah, ini yang biasanya cocok kalau crowdfunding karena di atas 10%. Keuntungannya 5 juta, tapi dia paksa bermain di level yang kalau dia itu tidak dapat 10 juta per bulan, kadang tidak terbuka pikirannya untuk berbisnis. Kadang tidak terjaga harga dirinya. Memang dunia ini tuh kejam sama laki-laki yang tidak kaya. Saya tidak mau bilang miskin. Jangan sampai nanti di luar sana kebanyakan tersinggung. Kalau di sini tidak ada, alhamdulillah. Tapi penting ini. Sedangkan dia paksa main di level seperti ini, sebanyak-banyaknya keuntungannya cuma 5 juta. Nah dia butuhnya 10 juta. Ini yang biasanya akhirnya tidak terbuka pikirannya. Bagaimana dia mau kembangkan bisnis? Nah ini saja anaknya belum makan. Istrinya kalau di luar sana ya, kalau di sini tidak. Istrinya saja kadang kurang hargai dia, lebih-lebih lagi mertuanya. Padahal urusi bisnis kecil sama urusi bisnis besar sama capeknya. Kita urusi uang besar, tetap saja jam 5 pulang. Sama aja urusi kecil, bukan berarti kalau ini 50 juta saya kelola, saya pulangnya jam 5 sore. Kalau 500 juta, tidak pulang-pulang sudah. Kadang jam 3 subuh, kadang jam 4, kadang tidak pulang-pulang lagi. Tetap saja urusi 500 juta itu jam 5 sore pulangnya. Cuman waktu kita urusi uang besar, beda targetnya, beda juga strateginya. Beda timnya, beda yang kita tonton setiap harinya. Bahkan kadang beda nih teman bergaulnya. Bukan itu yang dia temani, yang uang kecil yang urus. Makanya saya bilang, hargai kita punya waktu dengan ngurusi uang besar. Karena betulan, demi Allah ya, tidak sama kalau kita urusi uang besar, saya kenal orang yang dulunya cuman sopir, sekarang dia punya rumah. 7M dia beli rumahnya. Di tengah-tengahnya ada kolam. Baru keren sekali rumahnya. Dulu cuman sopir. Ternyata waktu dia kelola uang besar karena ada kapasitas yang besar, tidak tonji, tidak pulang-pulang, malah lebih santai. Karena dia punya kapasitas yang besar. Kembali lagi harus kita pahami, bisnis itu tidak bisa bertumbuh melebihi kapasitas ownernya. Kalau kita punya bisnis, misalnya nanjak, setelah itu sampai sini turun lagi, nanti sini turun lagi, sini turun lagi. Kayaknya cuma seperti itu, jadi memang kita punya kapasitas. Tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa ini bertambah ini bisnis karena begitu kita punya kapasitas. Dan kapasitas ownernya. Dan kapasitas owner itu bisa bertambah kalau pertama dia begini. Dia pertama dia belajar. Yang kedua karena dia mengajar. Yang ketiga karena dia bangun tim. Coba kalau ada yang belajar di sini, begitu nanti sudah selesai. Cuman ini pendek waktunya, ini materi biasanya 2 hari ya. Kalau dia belajar sampai dia paham, baru sampai akhirnya setelah dia paham bilang, oh iya ya, oh sampai dia ucapkan seperti itu dan dia paham, oh iya ya, itu akhirnya naik itu levelnya. Kalau ada yang misalnya kayak susah sekali dia bereskan, susah sekali dia pas dia tanya sama orang yang lebih ahli, sampai dijelaskan begini loh caranya, kamu kasih begini, kasih gini, langsung dia bilang, oh iya ya, gampang dipale.
Bukan itu masalahnya tambah kecil. Dianya yang naik kapasitasnya. Sehingga yang tadinya berat menjadi ringan. Nah, itu namanya belajar.